Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun dalam segala masa, maka ilmu tasawuf yang dahulunya atau hakikatnya ilmu tauhid untuk mengenal Allah termasuk semulia-mulia ilmu terbesar dan tertinggi, sebab ia sebagai intisari daripada syariat, bahkan menjadi sendi yang utama dalam agama Islam. Sebab Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengenal aku. Oleh sebab itu, para manusia-manusia pencari Allah, ilmu tauhid telah berubah nama menjadi ilmu kalam, ilmu filsafat yang sama sekali seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha. Maka timbul nama ilmu tauhid yang dijernihkan kembali dari sumber yang semula diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebab dari ilmu inilah akan dapat memancarkan nur hakikat, sehingga dapat menilai semua soal hidup dan penghidupan ini dengan tuntunan Allah dan pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu tauhid, Al-Junaid berkata, mengenal Allah sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara, hubungan dengan Allah tanpa perantara, melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnatullah, sunnatur Rasul, dan meninggalkan semua akhlak yang rendah, melepas hawa nafsu menurut kehendak Allah, merasa tiada memiliki apapun juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Dengan demikian manusia-manusia para pencari Allah, yaitu mengenal asma Allah dengan penuh keyakinan sehingga menyadari sifat-sifat dan af'al Allah di alam semesta ini. Adapun gurunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan dari tuntunan wahyu dan melaksanakannya lahir batin sehingga diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itu, para manusia-manusia pencari Allah, manfaatnya mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada dan bersih hati, berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Abul Hasan Asy-Syadzili rahimakumullah berkata, perjalanan kami terdiri atas 5. Yang pertama, takwa pada Allah lahir batin dalam pribadi sendiri atau di muka umum. Yang kedua, mengikuti sunnatur Rasul dalam semua kata dan perbuatan. Yang ketiga, mengabaikan semua makhluk dan kesukaan atau kebencian mereka, yakni tidak menghiraukan apakah mereka suka atau benci. Yang keempat, ridha menurut hukum Allah, ringan atau berat. Yang kelima, kembali kepada Allah dalam suka dan duka. Maka untuk melaksanakan takwa harus berlaku warok, menjauh dari semua yang makruh, syubhat dan haram, dan tetap istiqomah dalam mentaati semua perintah, yaitu tetap tabah, tidak berubah. Dan untuk melaksanakan sunnatur Rasul harus selalu waspada dan melakukan budi pekerti yang baik. Dan untuk melaksanakan tidak hirau pada makhluk, dengan sabar dan tawakal berserah diri pada Allah Ta'ala. Maka siapa yang tinggi semangat pasti naik tingkat derajatnya, dan siapa yang meninggalkan larangan yang diharamkan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan siapa yang benar dalam taatnya pasti mencapai tujuan kebesarannya. Dan siapa yang melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka bahagia hidupnya.
Dan siapa yang menjunjung nikmat berarti mensyukuri dan selalu akan menerima tambahan nikmat yang lebih besar. Abul Hasan Asy-Syadzili rahimakumullah berkata, aku dipesan oleh guruku Abdus Salam bin Marsis rahimakumullah, jangan Anda melangkahkan kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai keridaan Allah, dan jangan duduk di majlis kecuali yang aman dari murka Allah, yakni yang bukan maksiat, dan jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah, dan jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah, sedang yang demikian ini kini sangat jarang didapat. Sayyid Ahmad Al-Badawi rahimakumullah berkata, perjalanan kami berdasarkan pendidikan kitab Allah dan sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, benar dan jujur. Yang kedua, bersih hati. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, menanggung tugas dan derita. Yang kelima, menjaga kewajiban. Seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya, apakah syarat yang harus diperbuat oleh seorang yang ingin menjadi waliullah? Jawabnya, seorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 tandanya. Yang pertama, benar-benar mengenal Allah, yakni mengerti benar tauhid dan mantap iman dan keyakinannya kepada Allah. Yang kedua, menjaga benar-benar perintah Allah. Yang ketiga, berpegang teguh pada sunnatur Rasul. Yang keempat, selalu berwudu, bila berhadas segera membaharui wudunya. Dan yang kelima, rela menerima hukum qada Allah dan suka duka. Yang keenam, yakin terhadap semua janji Allah. Yang ketujuh, putus harapan dari semua apa yang di tangan makhluk. Yang kedelapan, tabah, sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang. Yang kesembilan, rajin mentaati perintah Allah. Yang kesepuluh, kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Yang kesebelas, tawadu, berendah diri terhadap yang lebih tua atau lebih muda. Yang terakhir, menyadari selalu bahwa syaitan itu musuh utama, sedang sarang syaitan itu dalam hawa nafsumu dan selalu berbisik untuk mempengaruhimu. Firman Allah, inna syaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwa, sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka waspadalah selalu dari tipu daya musuh itu. Fatir 6. Kemudian Ahmad Al-Badawi melanjutkan nasihatnya, hai Abdul A'al, berhati-hatilah daripada cinta dunia, sebab itu bibit dari segala dosa dan dapat merusak amal saleh. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta pada dunia itu pokok atau bibit segala dosa dan kejahatan. Sedang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah itu selalu menolong orang yang takwa dan orang yang benar-benar berbuat baik. An-Nahl 128. Orang boleh kaya dunia, tetapi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jangan cinta dunia, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam dan para sahabat yang kaya. Kita harus menundukkan dunia. Dunia tidak boleh diletakkan dalam hati. Hai Abdul A'al, kasihanilah anak yatim dan berilah pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan beri makan pada orang-orang yang lapar, dan hormatilah tamu dan orang gharib atau orang rantau. Semoga dengan begitu Anda diterima oleh Allah. Dan perbanyaklah zikir, jangan sampai termasuk golongan orang yang lalai di sisi Allah. Dan ketahuilah
bahwa 1 rakaat di waktu malam lebih baik dari 1000 rakaat di waktu siang. Dan jangan mengejek atau membalak musibah yang menimpa seseorang. Dan jangan berkata ghibah atau namimah, menyebut kejelekan orang atau mengadu domba antara seorang dengan yang lain. Dan jangan membalas atau mengganggu pada orang yang mengganggumu, dan maafkanlah orang yang aniaya padamu, dan berilah pada orang yang bakhil padamu, dan berlaku baik pada orang yang jahat padamu. Dan sebaik-baik manusia akhlak budi pekertinya ialah yang sempurna imannya. Dan siapa yang tidak berilmu maka tidak berharga di dunia dan akhirat. Dan siapa yang tidak sabar tidak berguna ilmunya. Siapa yang tidak loman atau dermawan tidak mendapat keuntungan dari kekayaannya. Siapa tidak sayang sesama manusia tidak mendapat hak syafaat di sisi Allah. Siapa yang tidak sabar tidak mudah selamat. Dan siapa yang tidak bertakwa tidak berharga di sisi Allah. Dan siapa memiliki sifat-sifat ini tidak mendapat tempat di surganya Allah.